Sassuolo datang ke Mapei Stadium dengan tekad besar untuk menyulitkan Inter. Sejak menit awal, tuan rumah langsung menekan dan menyerang dengan intensitas tinggi. Namun semangat agresif tersebut justru berujung pada ketidakseimbangan di lini pertahanan yang pada akhirnya harus mereka bayar mahal. Inter tak lagi terintimidasi oleh lawan yang sebelumnya kerap merepotkan. Tim asuhan Christian Cifu justru tampil lepas dan tanpa ampun, menghantam Sassuolo dengan 5 gol yang memastikan kemenangan telak. Hasil ini membawa Nerazzurri menjauh 8 poin dari Milan di posisi kedua, serta menyambut laga melawan Juventus dengan penuh percaya diri. Penjaga gawang Sassuolo, Arianet Muric, menjadi salah satu sosok yang paling merasakan tekanan sepanjang pertandingan. Sejumlah keputusannya berujung petaka di tengah gempuran pemain-pemain Inter yang menyerang dari berbagai sisi. Gol-gol kemenangan Inter dicetak oleh Jan Bisek, Marcus Thuram, Lautaro Martinez, serta 2 gol perdana bersama Nerazzurri dari Manuel Akanji dan Luis Enrique. Kemenangan besar ini sekaligus menghapus sepenuhnya bayang-bayang ancaman dari Sassuolo. Christian Cifu hadir di ruang konferensi pers Mapei Stadium untuk memberikan komentarnya usai kemenangan Inter atas Sassuolo. Dalam pernyataannya yang dihimpun oleh koresponden FC Internews, Cifu menyoroti perkembangan kematangan tim dalam 2 bulan terakhir. Menurutnya, kematangan terlihat dari kemampuan tim memahami momen pertandingan dan menemukan cara untuk tetap kompetitif. Ia mengakui Inter sempat kesulitan pada menit-menit awal menghadapi intensitas, permainan vertikal, dan serangan balik lawan. Namun tim mampu membaca situasi dan keluar dari tekanan. Pada kesempatan pertama, kami berhasil membuka keunggulan, dan itu adalah hasil kerja kelompok yang memahami momen dan jalannya pertandingan, ujarnya. Cifu juga menanggapi pencapaian Lautaro Martinez yang semakin menorehkan sejarah bersama Inter. Ia menegaskan kepuasannya atas kontribusi seluruh lini serang. Saya senang dengan kemenangan ini, dan ketika keempat penyerang saya memiliki angka gol dan asis seperti ini. Keempatnya memberi kontribusi besar, baik dalam gol maupun asis, serta dalam cara mereka menafsirkan permainan dan membantu tim, katanya. Ia juga memuji ketajaman dan efektivitas tim di depan gawang yang dinilainya terus berkembang. Khusus untuk Lautaro, Cifu menyebut sang kapten pantas mendapat pengakuan karena telah lama membela Inter dan selalu menunjukkan ambisi serta rasa lapar di lapangan. Ia sudah menjadi bagian dari sejarah klub ini dan pantas mendapatkannya karena cintanya kepada Inter terlihat dari kontribusinya, tambahnya. Terkait ambisi dan konsistensi, Cifu menegaskan Inter selalu dituntut untuk kompetitif. Ia menyebut sejarah klub mengharuskan tim tampil maksimal di semua ajang tanpa perhitungan. Kami harus bekerja dan tetap ambisius. Kami ingin kompetitif sampai akhir. Sadar bahwa kami telah melakukan hal-hal penting, tetapi perjalanan masih panjang dan masih banyak pertandingan. Lambang ini mewajibkan kami menjaga daya saing, tegasnya. Cifu juga menyoroti kontribusi Sommer, terutama dalam proses gol kedua. Ia membandingkan situasi tersebut dengan laga melawan Pisa di San Siro. Namun kali ini umpan kiper asal Swiss itu lebih jauh, sehingga menciptakan peluang penting saat lawan dalam posisi terbuka. Ia juga memuji penyelamatan penting Sommer saat skor 1-0. Kami tidak pernah ragu padanya. Mungkin di luar ada yang ragu, tetapi kami tidak, tutup Cifu. Akanji menjadi perwakilan Inter yang hadir di ruang konferensi pers usai kemenangan atas Sassuolo. Bek Nerazzurri itu mengungkapkan kebahagiaannya setelah berhasil mencetak gol pertamanya bersama Inter. Ia mengakui gol tersebut memiliki arti penting baginya secara pribadi. Sangat penting, selalu menjadi perasaan yang menyenangkan ketika ada kesempatan untuk mencetak gol. Bola datang dengan baik di atas kepala saya dan saya senang, tetapi yang terpenting adalah kemenangan tim, ujarnya. Terkait intensitas pertandingan yang padat, Akanji menilai hal tersebut bukanlah beban. Ia justru menikmati kesempatan bermain sebanyak mungkin. Saya suka bermain. Saya tidak suka duduk di bangku cadangan. Saya ingin bermain setiap kali memungkinkan. Setiap kali saya bisa turun ke lapangan dan siap, katanya. Mengenai perannya di dalam tim, Akanji menegaskan dirinya selalu berusaha memberikan yang terbaik. Ia juga merasa nyaman bermain di posisi tengah dan siap membantu tim kapanpun dibutuhkan. Saya selalu mencoba melakukan yang terbaik di lapangan. Saya juga percaya diri bermain di tengah. Saya merasa baik, memiliki pengalaman dan selalu berusaha membantu rekan-rekan serta siap untuk pelatih, tutupnya.
Lautaro Martinez mengungkapkan perasaannya usai membawa Inter meraih kemenangan atas Sassuolo. Dalam wawancara bersama Sky Sport seusai pertandingan, penyerang asal Argentina itu mengaku terharu setelah mencapai 171 gol bersama Nerazzurri. 171 gol? Saya merinding karena teringat masa kecil saya dan langkah pertama ketika ayah saya mengantar saya bermain sepak bola. Mencapai target ini benar-benar luar biasa dengan mengenakan jersey yang begitu gloriosa, ujar Lautaro. Meski bangga dengan pencapaian pribadinya, Lautaro menegaskan bahwa target utama tetaplah kepentingan tim. Menurutnya, raihan individu tetap harus sejalan dengan tujuan kolektif. Yang terpenting adalah target kolektif, tetapi mencapai target pribadi berarti membantu tim. Lanjutnya, Lautaro juga menyinggung peran Federico Di Marco dalam tim. Ia mengaku kerap bercanda bersama Kolarov, serta menilai kehadiran Di Marco sebagai eksekutor bola mati menjadi keuntungan besar bagi Inter. Kami selalu bercanda dengan Kolarov. Memiliki penendang seperti Di Marco selalu menjadi keuntungan. Dia selalu mencari saya, sedang percaya diri, dan yang terpenting adalah Inter harus menang. Tutupnya. Federico Di Marco tampil sebagai protagonis dalam pertandingan di Mapei Stadium antara Sassuolo dan Inter. Berkontribusi lewat assist, sejumlah penyelamatan krusial, serta performa impresif lainnya, Di Marco dinobatkan sebagai Panini Player of the Match dalam laga tersebut. Dari tepi lapangan, dalam wawancara bersama Sky Sport usai pertandingan, Di Marco memberikan komentarnya terkait hasil laga sekaligus pencapaiannya musim ini. Mengenai catatan 13 assist resmi menurut data Lega, Di Marco ditanya apakah ini menjadi momen terbaik dalam kariernya. Ia pun memberikan jawaban yang menekankan pentingnya tim. Saya sudah melewati banyak momen indah sebelumnya. Ini yang paling menentukan dari segi angka. Namun yang terpenting adalah tim, berada di depan pada bulan Mei, ujar Di Marco. Luca Marchegiani memberikan analisisnya di studio Sky Sport terkait kemenangan telak Inter 5-0 di markas Sassuolo. Mantan penjaga gawang itu secara khusus menyoroti dampak besar Federico Di Marco dalam pertandingan di Mapei Stadium. Penyelamatan Di Marco saat skor 0-0 luar biasa, ujar Marchegiani. Ia menambahkan bahwa jarang terjadi dalam laga dengan selisih skor besar ada satu pemain yang begitu menentukan di hampir setiap momen kunci, termasuk terlibat dalam hampir semua gol yang tercipta. Menurutnya, intervensi defensif Di Marco tersebut mengubah arah pertandingan. Momen itu membuat Nerazzurri tetap seimbang sebelum akhirnya memaksimalkan kualitas serangan mereka untuk mengamankan kemenangan. Marchegiani juga membahas pendekatan tim-tim yang menghadapi Inter. Ia menilai banyak lawan memilih menunggu dan mencoba cepat mengalirkan bola kepada para penyerang dengan dukungan banyak pemain saat menyerang. Strategi itu dinilainya sebagai pilihan yang bisa dimengerti, namun ia menegaskan ada resiko besar dari pendekatan tersebut. Jika Anda tidak menemukan gol, Anda beresiko terpecah. Dan Inter sangat bagus dalam hal ini. Mereka tahu bagaimana menderita, tetap berada dalam pertandingan, lalu menghukum ketika lawan mulai melebar, pungkasnya. Giuseppe Bergomi memberikan pandangannya terkait kemenangan telak 5-0 Nerazzurri di markas Sassuolo. Berbicara di studio Sky Sport, ex-kapten Inter itu mencoba melihat pertandingan tidak hanya dari skor akhir, tetapi juga dari dinamika yang terjadi di lapangan. Bergomi menilai laga tersebut memiliki kemiripan dengan pertandingan di Cremona. Ia menyebut Inter sempat memberikan 2 peluang serangan balik kepada lawan sebelum akhirnya memecah kebuntuan melalui situasi bola mati. Itu bisa menjadi pertandingan jebakan melawan tim yang tenang dan tampil dengan kekuatan penuh. Namun, Inter membuat 1-2 yang menentukan. Di Marco melakukan penyelamatan lalu menentukan jalannya pertandingan, ujarnya. Dalam analisanya, Bergomi juga menyinggung pentingnya faktor psikologis dalam perjalanan musim.
Menurutnya, bukan hanya laga-laga besar secara langsung yang menentukan, tetapi juga pertandingan seperti melawan Roma. Ia menyebutnya sebagai laga menghadapi tim dengan seragam bergaris atau Napoli sang juara, merujuk pada duel yang memiliki nilai simbolis dan teknis yang tinggi. Bergomi menilai Inter telah menunjukkan soliditas dalam laga besar. Ia mencontohkan pertandingan melawan Milan, di mana Inter hanya membiarkan satu tembakan tepat sasaran, serta laga kontra Napoli pada pertemuan pertama yang berjalan seimbang sebelum menjadi rumit. Ini adalah aspek psikologis yang penting, tutup Bergomi, menegaskan bahwa pertumbuhan mental bisa menjadi senjata tambahan dalam perburuan gelar. Dalam video editorial rutinnya untuk FC Internews, Filippo Tramontana memberikan komentarnya terkait kemenangan telak Inter atas Sassuolo. Tramontana mengaku sempat khawatir sebelum pertandingan dimulai, namun ia menilai Inter tampil luar biasa sepanjang laga. Saya sempat takut menghadapi Sassuolo, tetapi Inter memainkan pertandingan yang luar biasa, ujarnya. Ia juga secara khusus menyoroti performa Federico Di Marco yang dinilainya kembali tampil fantastis. Menurutnya, bek sayap tersebut pantas mendapatkan nilai 9 atas kontribusinya dalam pertandingan itu. Selain itu, Tramontana memuji gol indah yang dicetak Luis Enrique. Ia menyebut bahkan pihak-pihak yang sebelumnya mengkritik sang pemain kini pantas merasa senang. Menurutnya, Luis Enrique selalu bermain dengan perhatian, disiplin, komitmen, dan dedikasi tinggi meski sempat diragukan dan dikritik terkait kemampuannya.